Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ain Asmi Siti Ahdiah dengan NIM 12020700004 dari kelompok 11 akan menerangkan tentang mazhab Hambali dengan mata kuliah ilmu fikih. Poin-poin pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama adalah sejarah Imam Ahmad bin Hambal. Yang kedua pemikiran dari Imam Ahmad bin Hambali. Yang ketiga adalah pengembangan mazhab Hambali. Dan yang keempat perkembangan mazhab Hambali. Baik, yang pertama adalah sejarah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah di Baghdad. Nasabnya adalah orang Arab, sehingga ia seorang Syabiani dalam nasab kepada ayah dan ibunya. Dari ayahnya, ia mewarisi sifat tekad yang kuat, kehormatan diri, kesabaran, dan kemampuan memikul berbagai kesulitan. Ia adalah imam yang kukuh dan kuat. Ayahnya wafat ketika Imam Ahmad masih kecil, sehingga ibunya yang merawat dan mengarahkan Imam Ahmad untuk mempelajari ilmu agama. Ia pun menghafal Al-Quran dan mempelajari bahasa Arab. Pada umur 15 tahun, ia mulai mempelajari hadis dan menghafalnya. Pada umur 20 tahun, ia mulai mengadakan pelajaran untuk menuntut ilmu. Ia pergi ke kota Kufah, Mekah, Madinah, Syam, dan Yaman, lalu kembali ke Baghdad. Dalam perjalanan ke Baghdad, selama rentan waktu tahun 195 sampai 197 Hijriah, ia mengajar berdasar mazhab Syafi'i yang paling senior di Baghdad. Ahmad juga belajar dari banyak ulama di Irak, diantaranya yaitu Ibrahim bin Sa'id, Sufyan bin Unyah, Yahya bin Sa'id, Zaid bin Harun, Abu Dawud At-Tahlisi, Wakin bin Al-Zara, dan Abdurrahman bin Mahdi. Setelah itu, ia menjadi seorang mujtahid yang mempunyai mazhab sendiri dan mengungguli teman-teman seangkatannya dan menghafal as-sunnah dan mengumpulkan bagian-bagian yang terpisah, sehingga ia menjadi imam para muhaddis pada masanya. Imam Ahmad tidak mewariskan masalah fikih yang tercatat dalam buku. Sepeninggalan Imam Ahmad, para muridnya membukukan semua masalah fikih yang pernah didengar dari Imam Ahmad. Para murid Imam Ahmad diantaranya yaitu Muhammad bin Ismail al-Bukhari dan Muslim bin al-Hajj an-Naisaburi, penyusun kitab Sahih, serta Abu Dawud, penyusun kitab Sunan. Imam Ahmad telah mendirikan mazhabnya di atas beberapa pondasi, yaitu Kitabullah, Sunnah Rasulullah, wafatnya para sahabat yang diketahui tidak ada yang menyelisihkan, dan qiyas. Imam Ahmad mengakui adanya ijma apabila dapat dipraktikkan, akan tetapi ia menganggap bahwa ijma sangat sulit terwujud dalam tataran praktis. Selanjutnya yaitu pemikiran Imam Ahmad bin Hambal. Pada hakikatnya, para ulama bersepakat bahwa Imam Ahmad ibnu Hambal adalah salah seorang pemuka al-hadis dan tidak pernah menulis secara khusus kitab fikih. Sebab semua masalah fikih yang dikaitkan dengan beliau itu hanyalah berasal dari fatwa-fatwa yang menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya yang pernah diajukan kepadanya. Sedangkan yang menjadi sebuah kitab fikih adalah pengikutnya yang menyusunnya. Fikih Imam Ahmad ibnu Hambal itu pada dasarnya lebih banyak didasarkan pada al-hadis. Yang diambil hanyalah al-hadis as-sahih. Dalam artian, jika terdapat al-hadis as-sahih, yang diambil hanyalah al-hadis al-sahih tanpa mau memperhatikan adanya faktor lainnya. Dan jika ditemukan adanya fatwa sahabat, maka fatwa sahabatlah yang diamalkan. Akan tetapi jika ditemukan adanya beberapa fatwa para sahabat dan fatwa mereka tidak seragam, maka yang dipilih adalah fatwa mereka yang mendekati Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan melihat pola pemikiran Imam Ahmad bin Hambal, maka metode istidlal yang dipakai dalam menetapkan hukum Islam itu ada 5. Yang pertama, nas Al-Quran atau nas Al-Hadis.
yaitu apabila beliau mendapati nas, beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat-sahabat yang menyalahinya. Yang kedua adalah fatwa sahabi apabila tidak diperbolehkan nas, yaitu apabila beliau mendapati sesuatu pendapat sahabat yang tidak diketahuinya bahwa ada yang menentangnya. Beliau berpegang kepada pendapat itu dengan tidak memandang bahwa pendapat itu merupakan ijma. Yang ketiga adalah pendapat sebagian sahabat, yaitu apabila terdapat beberapa pendapat sahabat dalam suatu masalah, maka beliau mengambil mana yang lebih dekat kepada Alkitab dan As-Sunnah. Terkadang, beliau tidak mau memberi suatu pendapat itu. Yang keempat ada hadis mursal atau hadis dhaif, yaitu jika tidak berlawanan dengan suatu atsar atau dengan pendapat seorang sahabat. Dan yang terakhir yaitu qiyas, apabila beliau tidak memperbolehkan sesuatu yang diterangkan di atas, yang diterangkan dari 4 pola pemikiran Imam Ahmad bin Hambal, yang bisa dipergunakan adalah qiyas, yaitu sesuatu yang diterangkan di atas itu, maka beliau mempergunakan qiyas. Jika tidak bisa menggunakan yang 4, beliau bisa menggunakan qiyas. Selanjutnya yaitu pengembangan mazhab Hanbali. Kitab yang merupakan kitab dasar bagi mazhab Ahmad ialah musnadnya yang telah mendapat sambutan yang besar dari seluruh ulama dari segenap mazhab. Di antara ulama yang mengembangkan mazhabnya yaitu ada Al-Athram Abu Bakar Ahmad ibnu Hani Al-Qurasyan, pengarang As-Sunnah, wafat pada 273 Hijriah. Yang kedua adalah Ahmad ibnu Muhammad bin Al-Hajj Al-Marwami, wafat pada 275 Hijriah. Yang ketiga adalah Ibnu Ishaq Al-Harbi, wafat pada tahun 285 Hijriah. Yang keempat ada Al-Qasim Umar ibnu Abi Ali Al-Husain Al-Karaki, yaitu wafat pada tahun 334 Hijriah. Dan yang terakhir adalah Abdul Aziz ibnu Ja'far, wafat pada tahun 363 Hijriah. Kemudian usaha-usaha beliau ini diteruskan oleh Muwafaquddin in Qudamah, pengarang Al-Mughni, wafat pada 620 Hijriah, dan oleh Syamsuddin ibnu Qudamah Al-Maqdisi, pengarang Asy-Syahrul Kabir, wafat pada tahun 682 Hijriah. Dan yang tidak dapat dilupakan dalam usaha pengembangan mazhab Ahmad yaitu ada Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad ibnu Taimiyah, yaitu wafat pada tahun 728 Hijriah. Beliau adalah pengarang fatwa yang terkenal. Yang kedua adalah Al-Imam Ibnu Qasim Al-Jauziyah, pengarang kitab I'lamul Muwaqqi'in, lalu Rukul Hukmiyah fi Syayatsi Sya'riyah, yang wafat pada tahun 751 Hijriah. Kedua tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh yang memperbarui mazhab Imam Ahmad, yaitu membela dan mengembangkannya serta membuka mata manusia untuk memperhatikan ajaran-ajaran Imam Ahmad, khususnya dalam bidang muamalah. Selanjutnya adalah perkembangan mazhab Hambali. Mazhab Hambali adalah mazhab yang sekarang berkembang di dunia Islam. Mula-mula perkembangan hanya di Baghdad. Kemudian di abad yang keempat baru melampaui perantasan Irak, dan di akhir abad yang keenam berkembang di Mesir. Dengan usaha Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qasim mazhab ini menjadi lebih berkembang lagi, dan di abad ke-12 Hijriah dengan kesungguhan Ibnu Abdil Wahhab yang wafat pada tahun 1206 Hijriah, mazhab Hambali menjadi mazhab penduduk Najm, terutama di masa pemerintahan Raja Abdul Aziz As-Su'di.
Sekarang mazhab Hambali adalah mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai pengikut yang tersebar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan Irak. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Imam Ahmad bin Hambal sejak kecil mengalami kesulitan hidup dan menderita. Hasil kerja tidak mencukupi untuk kebutuhan makan dan keperluan sehari-hari. Kesulitan hidup dan penderitaan tidak hanya membuat Imam Ahmad bin Hambal menjadi orang yang tabah dan sabar, tapi bahkan menuntut pemikirannya sehingga dapat merumuskan kaidah-kaidah pokok hukum fikih. Mazhab Hambali adalah mazhab yang sekarang berkembang di dunia Islam. Mula-mula berkembang hanya di Maghdad, kemudian di abad yang keempat baru melampaui perantasan Irak dan di akhir abad yang ke-6 berkembang di Mesir. Yang terakhir adalah sekarang mazhab Hambali adalah mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai pengikut yang tersebar di Palestina, Syria, dan Irak. Mungkin sekian pemaparan tentang mazhab Hambali dari saya. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ilmu fikih yaitu Bapak Yudi Irfan Daniel, HSOS IMAG. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.